di podcast STT Sampel Bandung bersama dengan saya Marisel Samuel, dan hadir bersama dengan saya juga adalah seorang ketua STT Sampel Bandung dan juga merupakan konselor Kristen, yaitu Ibu Hertina Serjaman. Selamat datang, Bu. Selamat datang. Ya, kita podcast kita pada hari ini temanya adalah pentingnya memperkenalkan Tuhan kepada anak. Ya, jadi Ibu, tanpa basa-basi lagi, Bu, saya mau nanya, sebenarnya kenapa sih penting untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak? Ya, baik. Ya, mengenai mengenalkan Tuhan kepada anak, kenapa itu sangat penting? Ya, karena seorang anak itu adalah merupakan dasar, ya, dasar pembentukan seorang manusia. Oh iya, Ya, betul. jadi kalau misalnya seorang anak sejak kecil dibentuk dengan baik, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka diharapkan ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, maka dia bisa menjadi seorang manusia yang memang memiliki hati takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Seperti kalau misalnya kita itu membangun rumah, Oh ya. iya, betul. Kalau lebih mudah membangun rumah dari dasar daripada kita tuh renovasi. Oh iya, betul. Ya, Fondasinya berarti fondasinya, ya, fondasinya. Kalau rumah dibuat fondasi dengan baik dan benar, kuat, ya, kokoh fondasinya, maka ketika dia membangun rumah, maka rumah itu juga akan berdiri dengan kokoh dan kuat. Nggak gampang menjadi roboh atau menjadi hancur. Nah, demikian juga kenapa penting seorang anak itu dibentuk dari sejak awal. Supaya apa? Ketika dia besar, dia bisa bertumbuh menjadi manusia yang kuat, yang kokoh, dan memiliki hati untuk Tuhan. Oh, Iya, berarti memang penting ya, Bu, untuk pertumbuhan seorang manusia ya. betul. Heeh. Ya, Nah, saya mau bertanya, Bu. Nah, kan katanya dari anak masih kecil ya. Sebenarnya usia ideal untuk mengajarkan Tuhan kepada anak itu pas usia berapa kira-kira? usia ideal. Sebetulnya kalau kita ingin membentuk seorang anak menjadi anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, itu harus sudah dimulai sejak anak itu ada di dalam kandungan seorang ibu. Berarti memang dari dalam kandungan ya? Iya, jadi itu sangat penting sekali hubungan antara suami dan istri, ya. Ketika istri itu hamil, ya, hubungan mereka harus baik. Karena kalau misalnya mereka itu sering bertengkar, sering berantem, itu akan mempengaruhi suasana hati ibu, ya, dan otomatis dia akan mempengaruhi suasana hati bayi yang ada dalam kandungan. Begitu ya. Jadi kalau misalnya si ibu seringkali menjadi gelisah, maka anak cenderung juga bisa menjadi gelisah ketika dia lahir menjadi seorang anak yang gelisah, begitu ya. Nah, jadi waktu anak itu lahir pun hubungan antara ayah dan ibu itu harus baik. Karena kalau misalnya tidak, walaupun kadang-kadang atau banyak orang menganggap bahwa wah, bayi itu masih kecil, jangan ngerti apa-apa, mau tau apalah dia, begitu kan ya. Nah, tapi sebetulnya dia punya perasaan. Kalau papa mama tidak akur, sering berantem, sering bertengkar, itu akan mempengaruhi perasaan si anak. Dan kemudian anak itu walaupun masih kecil, masih bayi lah bisa dibilang, dia tuh seorang pengamat yang ulung. Oh, Ya. berarti memang sudah bisa Dia dilihat bisa ya? mengamati apa yang dilakukan oleh ayahnya, oleh ibunya, begitu kan ya. Nah, kalau misalnya suasana yang tidak bagus, pasti itu akan mempengaruhi si anak. Nah, itu sehingga baik dalam kandungan, waktu dia lahir itu hubungan antara ayah dan ibu itu harus baik, karena itu dilihat oleh si bayi atau anak itu ya. Nah, itu. Dan kemudian ketika dia bertumbuh, dia berkembang, kemudian kalau kita lihat ya, kadang orang berpikir
mengajar anak itu nanti saja kalau dia sudah besar. Iya, banyak yang Ya, bilang gitu, banyak Bu. ya banyak yang berpikiran begitu. Padahal yang paling penting ya untuk mengajar seorang anak itu adalah usia 12 tahun ke bawah, dan yang paling utama itu 6 tahun ke bawah. 6 tahun pertamanya itu ya, Bu, Iya, ya? iya betul. Oke, oke. Nah, jadi sejak kandungan, waktu dia lahir, dan kemudian itu anak banyak mengamati dan melihat contoh atau teladan dari ayah ibu dan orang-orang yang ada di lingkungannya. Nah, kemudian jadi bagaimana? Kapan kita bisa cerita? Nah, Iya. kalau kita ingin bisa cerita, tentunya si anak itu sudah boleh paham tentang bahasa, ya, bisa berbahasa. Nah, itu biasanya ada yang cepat itu bisa ngomong, seorang anak itu, anak kecil 2 tahun ya, walaupun kadang ngomongnya masih tidak beraturan gitu ya. Tapi 2 tahun itu sudah mulai bisa tuh ya. Nah, bisa lebih lancar lagi saat dia usia 2,5, 3 tahun ya, sampai 3 tahun dia sudah lebih pandai untuk bicara. Nah, kalau kita mau cerita dengan bicara tentang Tuhan Yesus ya, umur 3 tahunan lah kita bisa ngobrol dengan dia tentang Tuhan Yesus, karena dia sudah bisa mengerti bahasa. Jadi kita bisa menceritakan gitu ya. Nah, tapi walaupun memang sebelumnya kan belum mengerti tuh, Iya. tapi sikap ayah dan ibu dan orang di lingkungan itu yang memberikan contoh atau teladan itu sangat penting. Begitu. Ya, itu berlanjut terus. Nah, saya usia sekitar 6 tahun itu. Berarti itu dimulai dari dalam kandungan, terus ketika si anak keluar, orang tua yang memain peran penting ya. Betul. Baru di usia anak sudah bisa bicara, baru diajarkan lewat lisan. Kalau Iya. yang sebelumnya dari Contoh perbuatan orang teladan, tua. iya, tingkah laku gitu ya. Iya, iya, iya. Berarti begitu ya. Ini Bu, sekarang kan lagi marak nih banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan firman Tuhan, sekolah Kristen, pendidikan anak usia dini sejak dari lahir gitu kan. Iya. Jadi mereka dari sekolah-sekolah tuh mungkin menyadari hal ini, Iya. dan mereka mengajarkan itu kepada anak-anak. Nah, sekarang saya mau nanya Bu, banyak orang tua ya mengambil itu sebagai jalan pintas Iya. untuk saya enggak punya waktu nih untuk ajar anak saya, kasih ke guru aja lah Iya. gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah guru atau orang tua sebenarnya memain peranan penting? Iya. Nah, ini memang banyak yang menjadi apa sih, semacam pergumulan atau tantangan lah ya bagi apa sih, orang milenial. tua muda ya, Iya, kaum kaum milenial milenial. ya. Iya sih. Sebetulnya kadang memang banyak yang mengambil jalan seperti itu, menitipkan lah ya, menitipkan masih kecil-kecil, bayi-bayi disekolahkan. Iya. Tapi kalau menurut saya sih ya, pandangan saya, biar bagaimanapun tetap yang terbaik itu adalah kalau dia itu bisa bertumbuh bersama dengan orang tuanya. Oke, berarti Dalam memang hal orang ini tua ya. ya ibunya lah ya, dengan ibunya lah begitu kan ya. Saya pikir itu yang paling baik kalau menurut saya, kalau masih kecil begitu ya. Iya. Berarti itu mungkin bisa, tapi tunggu setelah agak gede ya Bu ya. Iyalah, agak besar, jangan masih kecil-kecil sudah disuruh dengan orang lain gitu kan ya. Karena apa? Kalau dengan orang tua kan, apalagi orang tua yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dia bisa mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik ya, nilai-nilai kekristenan yang baik gitu ya, dari orang tuanya sendiri, bukan dari orang lain dong, begitu. Iya, betul sih Bu. Nah, sekarang nih kan ada seperti yang saya ketahui ya, Ibu kan sudah mendidik anak-anak Ibu ya, tiganya dengan sukses, memperkenalkan firman Tuhan kepada mereka. Dan saya mau tanya Bu, apakah ada tantangan waktu Ibu mendidik anak Ibu, dan mungkin Ibu bisa bandingkan dengan zaman sekarang, apa sih, adakah perbedaan tantangannya Iya. atau bagaimana? Tantangan tentu saja ada ya. Iya, betul. Tantangan-tantangan yang ada itu misalnya masalah kebutuhan ekonomi. Iya, pasti. Kebutuhan ekonomi ya, kadang-kadang pada zaman sekarang ini kalau misalnya hanya si suami yang kerja, kadang-kadang aduh cukup apa begitu kan ya. Iya. Kadang-kadang ibu pikir saya juga harus kerja supaya bisa mencukupi kebutuhan begitu ya, karena jadi kerja dua-dua, anak dititip gitu kan ya. Iya. Anak dititip gitu kan ya. Nah, ini memang menjadi satu dilema juga ya. Dan tapi kalau waktu pengalaman saya sendiri sih, memang waktu lalu itu memang ya kami memutuskan kalau saya memang mendidik anak-anak sendiri. Berarti Ibu yang memang didik. Iya. Jadi
memutuskan seperti itu walaupun di dalam segala keterbatasan ya. Iya. Cuman waktu itu kami berpikir, udahlah, yang penting kita menyesuaikan saja dengan berkat Tuhan, apa yang ada dikelola. Karena kami berpikir kalau misalnya bisa saja kami serahkan kepada pengasuh ya. Cuman waktu itu kami berpikir, waduh, kalau ke pengasuh nanti mau jadi apa, kita nggak tahu, begitu kan ya. Eh, Akhirnya kami berpikir bahwa jiwa anak itu lebih penting daripada yang lain. Hmm. Soalnya saya melihat juga banyak ya orang-orang yang memang itu nggak bisa disalahkan juga ya, nggak bisa ya, tergantung masing-masing tiap orang ya. Yang kemudian dia bekerja keras cari uang dua-duanya, papa dan mama, tapi kemudian sesudah itu anaknya itu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti stres atau bisa jadi depresi atau bagaimana. Jadi dan akhirnya mereka menyesal dan kemudian berjuang untuk bagaimana mengembalikan anak itu gitu ya untuk menjadi seperti yang seharusnya. Udah sulit karena sudah terbentuk begitu kan ya. Jadi Betul. kadang ya udahlah, waktu itu kami berpikir ya susah-susah sulit-sulit apa adanya hidup enggak apa-apa, yang penting anak-anak masih tetap kami bisa lihat, kami bisa didik begitu. Tapi memang itulah yang menjadi dilema, menjadi tantangan ya, bagaimana apa sih orang tua muda gitu kan ya dalam mengatasi hal ini begitu. Mm-mm. Iya. Selain ekonomi, Bu, kira-kira ada nggak lagi sih tantangan lain dalam Mendidik anak Mm-mm. untuk zaman sekarang ini, iya, zaman saya dengan zaman sekarang berbeda. Mm-mm. Sekarang teknologi kan sudah canggih Wah, ya. betul. Waduh, kadang-kadang kita dulu, anak saya Mm-mm. waktu masih kecil sudah tidak terbiasa main handphone kan Mm-mm. ya. Sekarang cucu 2 tahun sudah bisa Sudah. pegang handphone. Wah, tik 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 tik. Saya bilang, waduh. Ya, seperti itu ya. Jadi Iya. jawabannya lain. Tapi satu sisi bagus ya. Uh-uh. Tapi satu sisi tidak bagus juga. Apalagi kalau tidak dalam pengawasan orang tua. Oh iya, betul. Melalui gadget itu segala macam informasi kita bisa dapatkan. Jadi si anak itu bisa tek 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 dan kemudian mendapatkan info-info. Mending kalau yang bagus. Tapi kadang-kadang banyak hal yang tidak baik yang kemudian mereka bisa lihat dan itu akan mempengaruhi perkembangan jiwa si anak begitu. Jadi itu menjadi satu tantangan apalagi kalau orang tua yang sibuk. Iya, Yang betul. kerja dua-dua sehingga anak tidak ada dalam pengawasan begitu kan ya. Nah, itu makanya penting anak dalam pengawasan orang tua supaya orang tua bisa melihat kalau ada yang sesuatu yang tidak baik, istilahnya ya bisa dicegah lah begitu ya. Nah, itu menjadi tantangan juga. Wah, berarti memang perbedaan zaman itu juga menjadi suatu tantangan ya buat orang tua ya. Bu, kira-kira nih apa sih yang akan terjadi pada masa depan seorang anak jika orang tuanya tidak mendidik anaknya begitu dalam firman Tuhan? Iya, kalau misalnya anak dari tidak dididik dalam Tuhan sejak dini, ada beberapa hal yang memang yang bisa mungkin terjadi yang dampaknya itu tidak baik ya. Anak akhirnya bisa bertumbuh tanpa pengawasan, tanpa pengasuhan yang benar sehingga mereka mencari jalan sendiri. Jadi bukan dididik untuk menjadi anak yang mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Akhirnya mereka dididik oleh apa? Oleh sosial media kan? Ya kan? Betul. Jadi dididiknya oleh dunia ini. Iya. Sehingga konsep firman Tuhan dengan konsep dunia itu berbeda. Iya. Ya. Konsep firman Tuhan adalah kita harus mendidik anak untuk menjadi apa? Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, ya. Dia bisa mengenal siapa dirinya. Ya, sebagai manusia berdosa yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu kan? Dan di sini dia melihat bahwa dia itu adalah manusia yang berharga. Walaupun manusia berdosa, tapi dia itu adalah manusia yang berharga karena dikasihi oleh Tuhan dan disayang oleh Tuhan. Begitu kan? Iya. Dan kemudian dia itu tahu akan arti hidup dan tujuan hidup. Bahwa dia ada di dunia ini adalah memang Tuhan menghadirkan supaya dia itu bisa menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu. Jadi segala sesuatu itu adalah memang bergantung dari Tuhan, belajar menerima segala sesuatu juga dari Tuhan.
begitu. Sehingga ketika dia mengalami keberhasilan, dia tidak menjadi sombong. Karena dia tahu itu semua adalah anugerah Tuhan. Kalau dia mengalami kegagalan, dia tidak menjadi putus asa atau menjadi stres depresi, ya, karena dia tahu Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Tapi kalau orang yang memang tidak dididik dengan nilai-nilai firman Tuhan, dia tidak tahu arah hidup, tujuan hidupnya mau apa. Sehingga ketika dia mengalami keberhasilan, mungkin dia bisa menjadi bangga dengan diri sendiri. Wah, ini semua karena saya. Dia menjadi sombong, menjadi tinggi hati gitu kan ya. Iya. Oh, dan dia memamerkan semuanya untuk dipuji oleh orang. Begitu kan? Dan kalau dia mengalami kegagalan, nah bahaya. Kenapa? Dia nggak tahu arah hidup dan tujuan hidup. Ketika gagal, dia kemudian bisa menjadi putus asa. Depresi. Ya, depresi. Iya. Ya, menjadi depresi, nggak tahu arah hidupnya, dan akhirnya dia bisa sakit, ya, dan pokoknya bahkan bisa bunuh diri. Iya. Karena dia merasa bahwa hidup ini tidak ada artinya lagi. Iya, betul. Saya selalu gagal dalam hidup, lalu hidup saya untuk apa lagi? Nah, banyak yang mengakhiri kehidupan. Tuh bintang artis-artis Korea itu, wah kurang apa itu, ya, Betul. berhasil dia itu kan ya, tapi ujung-ujungnya dia kemudian nggak tahan tekanan, dia mengakhiri kehidupan, begitu kan ya, karena dia tidak tahu tujuan hidupnya kemana, mau apa, atau kalau enggak dia juga jatuh dalam narkoba, Betul. Ya kan? Pergaulan bebas, karena dia tidak tahu mau apa dengan hidupnya, gitu, ya. Berarti memang sangat penting ya, karena itu menjadi pondasi dalam kehidupan ya, sehingga betul. ketika ada tantangan pun kita bisa hadapi Iya. karena sudah tahu kita Iya. tujuan dari Iya, awal. betul. Wah, Ibu, kira-kira nih Bu, ada nggak sih tips? Karena ada beberapa orang tua ya, kalau mau mengajarkan firman Tuhan kepada anak tuh dia merasa kayak, aduh, aku nggak punya pengetahuan firman Tuhan yang dalam, malu dong sama yang ngajar gitu. Nah itu bagaimana Bu supaya mengangkat kepercayaan diri para orang tua supaya bisa mengajarkan anaknya dengan firman Tuhan gitu? Iya, ya tentunya adalah orang tua, dalam hal ini ayah dan ibu, tentunya juga harus belajar hidup menjalin hubungan dengan Tuhan. Dia punya hubungan dengan Tuhan, begitu kan ya? Iya. Sehingga dia dimampukan untuk boleh mengajarkan prinsip dan nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan kepada anak-anaknya, begitu. Berarti memang orang tuanya duluan ya membangun hubungan dengan Tuhan, Iya. baru bisa ajar ke anaknya. Iya. Oke. Bu, kita kan sudah mau habis nih. Mungkin Ibu ada nasihat kepada orang tua atau tips dan trik untuk mengajarkan? Iya. Jadi di tengah-tengah tantangan zaman sekarang ini, memang diperlukan orang tua yang memang betul mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, untuk boleh mendidik generasi yang selanjutnya, ya, supaya budaya yang takut akan Tuhan itu tetap terpelihara di tengah-tengah umat pilihan Tuhan, ya. Karena itu kita harus belajar untuk mengikuti nasihat firman Tuhan, ya. Saya akan bacakan di dalam Amsal, di sini Amsal 22 ayatnya yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kita harus mendidik anak-anak, ya, untuk menurut jalan yang memang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana caranya? Ada satu lagi bagian firman Tuhan bahwa kita diingatkan untuk boleh mengajarkan anak itu secara berulang-ulang. Itu ulang-ulang. Ya, berulang-ulang ajarkan anak itu di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Coba saya bacakan ya. Iya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, jadi kalau kita itu mau mengajar anak takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, jangan bosan-bosan. Ya, dengan Betul. perkembangan anak itu kan kadang-kadang kan wah gimana begitu kan ya. Kadang-kadang nggak mau diam atau gimana ya. Nah, tapi dari ayat firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa mengajarkan anak untuk bisa mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan kata-kata. Ya. Ya. Tapi dengan teladan Oh, kehidupan kita juga. Ya, sikap tingkah laku kita terhadap anak, terhadap orang-orang di sekeliling akan mereka amati. Kalau kita istilahnya memberikan teladan yang baik, tentunya anak pun akan mencontohi begitu. iya, Jadi iya. teladan dan kata-kata itu harus bersamaan atau berbarengan. Begitu ya. Iya, Ya, iya. berdasarkan ayat yang tadi ya. Jadi kita harus ajarkan terus bahwa kita itu harus mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan dengan segenap hati, ya. Ajarkan berulang-ulang waktu kamu duduk, ya, perjalanan, berbaring, pokoknya dalam setiap sisi kehidupan kita, kita pun harus mengajarkan itu melalui kehidupan kita sebagai orang tua, ya, dan kemudian mengajarkannya. Begitu. Wah, berarti memang mulai dari diri orang tua ke anak terus secara terus-menerus berlangsung ya, sehingga itu bisa membuat anak bertumbuh dalam takut akan Tuhan ya. Oke Bu, sepertinya kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih untuk waktunya Ibu Hertina, dan kita akan tutup. Terima kasih kepada semua pemirsa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, Tuhan berkati.